Kerusakan rumah kita bersama sudah dirasakan beberapa puluh tahun silam. Jika melihat dan berusaha menemukan siapa yang merusak dan yang harus bertanggung jawab atas kerusakan rumah kita bersama, tampaknya sulit. Tetapi perlulah kita lontarkan jawaban bahwa manusialah yang merusak dan yang harus bertanggung jawab atas rumah kita bersama ini. Mengapa manusia? Karena manusia menjadi ciptaan yang sangat amat baik, bukan yang baik. Kebebasan dan akal budi adalah tanda nyata bahwa manusia ciptaan yang sangat amat baik. Manusia diciptakan sebagai pribadi yang sangat amat baik daripada ciptaan yang lain, supaya manusia menjadi rekan kerja Allah dalam merawat dan melestarikan ciptaan yang lain. Hingga saat ini manusia terus menggunakan kebebasannya dan akal budinya, sampai-sampai mereka lupa untuk berhenti sejenak dan melihat apa yang sudah diperbuat atas rumah kita bersama ini. Apa yang dilakukan manusia dalam menggunakan kebebasannya itu? Apakah benar manusia penyebab kerusakan rumah kita bersama ini? Welcome to Oye, Open Your Eyes, Laudato Si. Apaan sih? Salam ekologi. Saya Blasius Diki Anggoro akan membawa kita semua untuk mengupas ensiklik Laudato Si bab 3 yang berjudul Akar Manusiawi Krisis Ekologis. Atau saya memberi judul Manusia, Ciptaan yang Mencipta dengan Ketidakbertanggungjawabannya. Kita akan bersama-sama mengupas 3 subbab dalam bab 3 ini. Apa saja 3 subbab itu? Ini dia. Kita masuk pada subbab yang pertama. Teknologi menciptakan kreativitas dan kerusakan. Saat ini kita memasuki era baru, era yang begitu canggih dan begitu sangat cepat berubah dan berkembang. Era ini sering disebut dengan era digital atau revolusi digital. Kita menjadi pewaris perubahan yang sangat besar. Tidak dapat dipungkiri pada masa yang akan datang, kita juga akan memberi warisan sesuatu hal kepada generasi yang akan datang. Melalui perkembangan teknologi, teknosains, dan banyak lagi di dalamnya, kita dibantu mengatasi hal-hal yang buruk dan sulit yang tidak terhitung jumlahnya, yang dahulu banyak menghambat, bahkan menghalangi kehidupan manusia. Kita perlu mensyukuri semuanya itu atas temuan atau ciptaan dari manusia yang mendukung kehidupan kita sehari-hari pada saat ini dan yang akan datang. Kita perlu melihat hal-hal yang diakibatkan dari adanya penemuan dan perkembangan yang hingga saat ini telah terjadi. Bukan hanya melihat hal-hal yang baik, namun abai akan dampaknya. Pada kenyataannya hal itu terjadi. Kita abai akan dampak yang terjadi dari pengetahuan, penemuan, dan pengembangan atau perkembangan berbagai hal yang dilakukan manusia. Misalkan energi nuklir, DNA, dan banyak lagi temuan yang lain. Kita abai bahwa dari temuan-temuan manusia tadi memberi dampak negatif. Beberapa temuan ini memberi kekuasaan yang amat dahsyat yang belum pernah dimiliki manusia. Kekuasaan yang besar tersebut pada akhirnya mendorong manusia untuk memiliki kecenderungan atau keyakinan dalam dirinya yang menyatakan bahwa teknologi mampu mengatasi, membuat kemajuan, kesejahteraan, dan banyak lagi.
Tetapi nyatanya itu tidak demikian. Perkembangan teknologi yang tidak diharapkan dan tidak dibarengi sikap tanggung jawab, nilai-nilai yang baik dan hati nurani bagi setiap penggunanya menyebabkan persoalan yang sangat besar. Hingga pada akhirnya orang menggunakan teknologi hanya sebatas untuk memenuhi isi perut. Kebutuhan untuk menjadi penguasa bagi kepentingan sendiri maupun kelompoknya. Disinilah letak persimpangan yang diakibatkan dari adanya teknologi. Namun kekuasaan yang dahsyat itu tidak semua orang memilikinya. Hanya mereka yang mempunyai pengetahuan dan ekonomi yang baik yang mempunyai kekuasaan atas teknologi. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Kesimpulannya, bahwa teknologi adalah buah ciptaan manusia karena bantuan akal budi dan kehendak bebas yang diberikan Tuhan. Namun, apa yang diciptakan manusia membawa manusia pada sebuah persimpangan yang perlu diperhatikan secara bijaksana. Persimpangan itu adalah sebab akibat yang ditimbulkan dari teknologi. Sebab tidak semua yang dihasilkan manusia dan teknologi memberikan nilai yang baik bagi kehidupan kita bersama saat ini dan yang akan datang. Kita masuk pada subjudul yang kedua, globalisasi paradigma teknokratis. Secara sederhana, arti subjudul ini adalah bagaimana saat ini masyarakat melihat atau melakukan sesuatu tindakan hanya bertumpu pada satu sudut pandang atau dari para ahli terkait saja dan merasa hal itu sudahlah sangat cukup. Memang tidak sepenuhnya salah, sebab barang tentu mereka adalah ahli di dalam bidangnya. Tetapi amatlah perlu untuk melihat atau melakukan sesuatu tindakan dengan cara melihat secara keseluruhan. Artinya tidak hanya melibatkan para ahli, tetapi melibatkan banyak pihak dalam mengambil keputusan. Pandangan satu sudut pandang juga mempengaruhi kehidupan individu dan pola kerja masyarakat pada saat ini. Semua ini disebabkan adanya pembagian secara spesifik dalam berbagai bidang dan juga dalam teknologi. Manusia menyatakan bahwa dengan pandangan teknologis dan teknokratis, manusia mampu menciptakan segala sesuatu dan menyatakan bahwa manusia mampu melampaui Tuhan. Sehingga penguasaan akan semua yang ada, terlebih akan alam, tidak lagi terkendali dengan baik. Hingga pada akhirnya alam tidak lagi ramah dengan manusia. Hal ini sudah sangat dirasakan oleh kita semua. Sangat sulit mengubah sebuah konsep yang saat ini sudah tertanam di dalam diri masyarakat, sehingga saat ini bukan manfaat universal atau manfaat secara umum yang diperoleh, tetapi kepentingan kelompok atau dominasi pihak tertentu menjadi sangat dominan. Hal ini berdampak pada ketimpangan ekonomi. Perlunya kesadaran dan pengakuan bahwa segala produk yang dihasilkan oleh teknologi tidaklah bersifat netral. Produk-produk tersebut mendorong manusia untuk membentuk gaya hidup dan kepentingan kelompok. Untuk mengatasi semuanya ini, perlulah kita kembali pada budaya ekologi
yang menyeluruh, bukan yang diartikan secara sempit. Artinya, budaya ekologi yang membangun suatu budaya untuk saling bergantung dan terkait satu dengan yang lain. Bukan berhenti hanya pada budaya ekologi yang menaruh pada satu titik atau satu konsep semata. Hal ini dapat diwujudkan mengingat manusia mempunyai kebebasan dan kendali atas hal ini. Memang teknologi tidak netral, ia mempunyai berbagai sebab akibat. Tetapi hal ini dapat diredam dengan memperlambat langkah dan benar-benar berusaha memikirkan sesuatu yang akan digarap dengan matang. Jika tidak demikian, situasi saat ini akan kita benarkan dan pada akhirnya kita akan memerlukan banyak barang untuk mengatasinya. Dan pada akhirnya berujung pada sebuah budaya baru, yakni budaya membuang. Membuang apa yang sudah tidak terpakai dan tidak sepenuhnya penting bagi kehidupan kita bersama. Secara garis besar, subbab kedua ini ingin menyampaikan bahwa teknologi telah membutakan mata manusia untuk melihat realitas yang sesungguhnya. Teknologi menutup mata banyak orang, bahkan semua orang, sehingga manusia mempunyai pemikiran bahwa apa yang disediakan alam dapat dipulihkan kembali menggunakan teknologi. Namun, tidaklah demikian. Pandangan tersebut salah. Kita harus kembali pada sebuah budaya ekologi yang dilihat secara menyeluruh. Melihat semuanya sebagai satu kesatuan, bukan sebagian. Jika tidak demikian, maka tetap saja sebuah tindakan ekologi tidak akan memberikan dampak bagi rumah kita bersama saat ini. Kita masuk pada subjudul yang ketiga, menengok krisis dan dampak dari antroposentrisme modern. Apa itu antroposentrisme? Antroposentrisme adalah sebuah pandangan yang menempatkan manusia sebagai subjek atas ciptaan yang lain. Tidak mempertimbangkan banyak hal atau sesuatu yang dilakukan terlebih terhadap alam. Sebab manusia mempunyai kuasa atas hal ini. Pandangan tersebut adalah pandangan yang salah. Seharusnya manusia menjadi rekan kerja Allah. Seperti yang sudah dikatakan dalam pengantar maupun dalam bab 2 ensiklik Laudato Si. Dalam memanfaatkan dan menjaga kelestarian isi bumi, itulah tugas manusia. Jika hal itu tidak terjadi, manusia mengingkari kodratnya sebagai ciptaan. Sehingga perlu adanya perubahan. Manusia harus berbenah diri sebelum memperbaiki alam. Jika perubahan pada manusia tidak terjadi, kerusakan alam akan terus terjadi. Langkah sederhana yang disinggung di sini, yakni menghargai pribadi yang paling rapuh, yakni janin. Menolak tindakan aborsi dan bertindak bagi keuntungan universal terhadap alam. Tuhan, manusia, alam harus berjalan bersama dan bekerja sama. Bukan malah manusia mau menjadi Allah atas alam dan Allah itu sendiri. Relativisme praktis adalah suatu budaya yang memandang apakah sesuatu hal berguna bagi diri saya. Semuanya tergantung pada diri saya atau kepada pribadi-pribadi. Hal ini terjadi karena manusia menempatkan dirinya di posisi atas daripada yang lain. Budaya ini pada akhirnya mendorong manusia untuk memiliki kewenangan, memandang dan menggunakan segala yang ada, bahkan sesamanya hanya sebagai objek. Organ manusia
dan banyak lagi menjadi salah satu contoh dari tindakan relativisme praktis. Beberapa harapan atau langkah yang diberikan oleh Bapak Paus Fransiskus untuk memperbaiki kehidupan rumah kita bersama. Di antaranya yang pertama, kebutuhan untuk melindungi pekerjaan. Manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang istimewa daripada ciptaan yang lain. Selain itu, manusia adalah rekan kerja Allah, bukan penghalang karya Allah. Kita semua harus menemukan pemahaman yang tepat antara keterhubungan manusia dan dunia di sekitar kita, agar kita mampu membangun suatu relasi yang baik, saling melengkapi dan bukan memperkeruh keadaan. Kita harus mempunyai pandangan atau paradigma bahwa bekerja bukan hanya menuntut atau berorientasi pada hasil, tetapi juga harus menyadari segala sebab akibat yang akan terjadi dan mementingkan kepentingan bersama, bukan kelompok. Kita diciptakan dan dipanggil untuk bekerja dan menciptakan sesuatu yang baik. Sebab ekonomi dikendalikan oleh manusia melalui kodratnya untuk bekerja. Saran yang kedua yang ditawarkan oleh Bapak Paus Fransiskus adalah teknologi biologi yang baru. Teknologi menghantar manusia pada pencapaian di mana mereka mampu menguasai atau mengetahui banyak hal, dari yang besar hingga yang tak tampak oleh mata telanjang kita. Penemuan-penemuan yang ditemukan manusia membantu kehidupan banyak orang, tetapi juga membawa bahaya. Bahayanya, manusia akan menjadi pribadi yang ingin berkuasa. Tetapi dalam katekismus dikatakan bahwa manusia mempunyai batas kekuasaan, dan jika menyiksa ciptaan yang lain, berarti mereka merusak martabatnya. Kita tidak bisa membatasi kreativitas manusia untuk menciptakan banyak hal, tetapi kita dapat mengarahkan sesuatu yang ditemukan atau yang diteliti manusia agar benar-benar mempunyai manfaat bagi banyak orang, bukan untuk diri sendiri atau kepentingan kelompok. Sebab kreativitas itu berasal dari Allah dan setiap agama menghargai hal itu sebagai sumbangan yang baik. Tadi kita sudah belajar banyak tentang akar manusiawi, krisis ekologis. Jangan lupa untuk menyimak segmen OY selanjutnya. Bagi kalian yang tertarik untuk diskusi tentang topik ini, silakan ketik di kolom komentar ya. Bye-bye.